Pagi gue tuh baru berasa di belakang gue itu kayak berat banget, kayak apa ya, kayak ada yang ngebebanin gitu di bahu. Tapi gue tuh tahu ini bukan perawat rumah sakit ini gitu kan, karena perawat rumah sakit ini bajunya warna biru muda gitu, biru muda kan teman-teman ya. Sementara yang datang ini adalah pakai baju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa, gue selalu pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu like, comment, and subscribe di channel ini ya, teman-teman ya. Dan ini gak kerasa udah episode yang keempat ya, teman-teman ya. The Sigit Reaction Horror. Aduh ya, gue tuh sebenarnya udah gue bilang berulang-ulang, gue tuh kadang kalau ngedit ini tuh kayak males gitu ya, karena suka kebawa mimpi gitu teman-teman. Karena pada dasarnya gue ini orangnya penakut ya. Nah, tapi mudah-mudahan ini menjadi terapi juga ya teman-teman ya, untuk menjadi lebih pemberani. Karena gue tuh dulu, jujur gue sebelum yang channel ini, gue punya channel tuh dulu mix lah ya, agak-agak kurang berkembang juga ya, karena memang itu kontennya mix. Nah, gue pernah beberapa kali bikin konten horor, dan itu gue bener-bener yang dapat gangguan gitu teman-teman ya. Nah, pernah gue waktu itu ngedatengin bekas kantor itu dulu sempet gue kerja di situ teman-teman. Maksud gue tuh pengen nge-review bekas kantor gue gitu teman-teman ya. Nah, pas kejadian itu gue waktu itu gue emang gue nekat banget. Gue tuh datangnya pas udah menjelang maghrib gitu teman-teman, jam 5 gitu lah, karena gue kan harus kerja dulu. Nah, jam 5 gue bikin konten itu, gue datang ke bekas kantor gue itu, gue ambil take pakai drone gitu, dan gue masuk ke dalam juga ya teman-teman. Gue masuk ke dalam, gue review tempat duduk gue dulu gitu teman-teman ya. Nah, dari situ pas gue pulang itu besok pagi, gue malam itu masih biasa aja karena gue malamnya ngedit kan, emang malamnya gue ngedit. Nah, pas pagi gue tuh baru berasa di belakang gue itu kayak berat banget, kayak apa ya, berat, kayak ada yang ngebebanin gitu di bahu sini, di tengkuk sini sampai ke belakang sini nih teman-teman ya. Nah, itu ada salah satu kawan gue yang ngeliat gitu, bilang, "Bro, lu kenapa lu pucet banget gitu kan, kayak capek banget gitu kayaknya gitu kan." Nah, kebetulan gue waktu itu emang ngerasa kayak capek banget, padahal gue tuh bikin kontennya kan sore gitu kan, dan ya nggak perlu energi yang terlalu banyak juga gitu kan, menurut gue nih ya. Nah, entah kenapa dari situ gue tuh semakin ngedrop, malam kedua setelah gue itu bikin konten itu. Malam kedua itu gue langsung kayak yang demam, panas tinggi gitu, dan akhirnya gue telepon teman gue yang dokter. Dia datang, dia bilang ini harus segera diopnam gitu kan ya. Coba dicek biar tahu pasti ini sakitnya apa. Karena waktu itu dia ngedetect semuanya normal, tekanan darahnya normal segala macam, memang panasnya agak tinggi gitu teman-teman ya. Nah, pas gue dateng dibawa ke rumah sakit itu, gue kagak apa ya, kata dokter nggak apa-apa, nggak ada yang aneh gitu, mungkin karena kecapean gitu kan. Dan memang gue jujur waktu itu tuh ngerasa gue capek banget, rasanya kayak capek banget. Nah, gue 3 hari diopnam walaupun tanpa sebab yang jelas ini sakitnya apa, tapi ya udah istirahat aja dulu Pak gitu, kata dokter gitu kan. Gue disarankan untuk istirahat dan opnam di rumah sakit. Nah, gue opnam di situ. Nah, pas gue opnam itu dong, 3 malam gue di rumah sakit. Kejadiannya itu malam-malam itu gue tuh kayak didatengin perempuan, itu yang bener-bener mirip dengan perawat gitu ya teman-teman ya, mirip dengan perawat. Tapi gue tahu di dalam mimpi gue tuh, entah gue mimpi entah enggak, gue setengah kayak sadar gitu, tapi gue tuh tahu ini bukan perawat rumah sakit ini gitu kan, karena perawat rumah sakit ini bajunya warna biru muda gitu, biru muda kan teman-teman ya. Sementara yang datang ini adalah pakai baju putih gitu. Nah, gua nggak bisa ngelihat jelas wajahnya, tapi tuh kayak perawat zaman dulu gitu, ada pakai topi di atasnya gitu ya, topi perawat gitulah ya teman-teman ya. Nah, itu dia di situ kayak mau nyuntikin obat ke infus gua, cuman gua kayak nggak mau, kayak gua yang nolak gitu, enggak gitu kan. Kayak akhirnya entah sekuat tenaga atau apa, gua baca-baca doa gitu, dan gua kebangun dengan posisi yang sama seperti ada perawat, tapi perawatnya udah nggak ada gitu ya, dengan posisi yang emang gue lagi tidur di sini gitu kan ya. Bukan kayak mimpi kan, biasanya kita settingannya berbeda. Nah, ini gue bener-bener settingannya di tempat tidur itu, gue lagi tidur didatengin perawat, dan pas gue melek ya seperti itu, tapi perawatnya itu udah nggak ada gitu, dan ada istri gue di depan, tidur di sofa gitu kan. Itu gue lihat jam setengah tiga, gue bangunin dia, gue minta tolong untuk nyalain lampu itu. Gue nggak bilang apa-apa gitu kan, dia cuman oh ya nyalain lampu.
pas ajan subuh setengah 5 gitu, gue bilang, gue ceritain, auto dia manggil perawat minta pindah kamar. Itu ceritanya teman-teman ya. Nah, ini juga ada beberapa video tentang penampakan kayak gitu teman-teman ya. Mungkin siapa tahu kalian punya pengalaman yang sama, kalian boleh ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Apakah video ini real, atau mungkin kalian yang punya indera ke-6 atau ke-7 atau ke-8 bisa ngelihat ini video ini real atau enggak, kalian boleh ketik di kolom komentar. Kita mulai dengan video yang pertama. Suatu kejadian aneh tak disadari oleh seorang tiktokers yang sedang merekam video membalas komentar pengikutnya. Coba kalian perhatikan di mana letak keanehan tersebut. Maghrib banget, lo mandi nggak? Tuh dia aku bilang aku tidak perlu mandi. Mau mandi atau tidak kita tetap jelek. Yang harus kita tanamkan pada diri kita, tekin care, bukan mandi. Mandi tidak membuat kita cantik. Terekam dengan sangat jelas pantulan cermin yang seharusnya mengikuti gerakan pria tersebut, tapi ini malah bergerak secara berbeda. Penampakan itu berputar balik arah melihat ke arahnya seperti suatu sosok yang lain. Anehnya pria tersebut sama sekali tak menyadarinya. Yang harus kita tanamkan pada diri. Ngeri kali lah ya, ada kaca-kaca gede kayak gitu. Nah, kita lihat komentarnya, apakah ini settingan atau editan, ini kah asli atau borongan. Kita lihat 1403 komentarnya ya teman-teman itu. Rahmat maghrib banget cermin. Nah, gue punya cerita serem Rahmat, satu sekolah sama gue. Hantunya be like, dia cowok atau cewek sih? Rahmat yang asli tersegel dalam cermin katanya. Jin korin nggak sih? Nah, yang di cermin sifat asli Rahmat. Ini kejadiannya yang aneh gue lihat tuh, tangan Rahmat yang satu nggak ada, dua orang yang di dalam cermin tidak mengikuti gerakan Rahmat. Ya benar, memang kagak sama gerakannya gitu kan ya. Tangan Rahmat di mana tuh? Itu cermin atau di dinding bolong sih? Terus itu yang sengaja niru Rahmat gitu maksudnya. Oh, itu cermin atau dinding bolong, kayak settingan sengaja orang yang pakai baju sama dan niru gitu. Nggak ngerti juga ya. Kita lihat 5 balasannya nih teman-teman tuh. Itu cermin, coba lihat baik-baik ya. Apalah itu cermin mantulan. Rahmat passwordnya apa ya? Aduh, males gue nih. Penampakan kun-kun terbang di malam hari mencari tempat tinggal baru. Ada yang pernah lihat nggak sosok kun-kun terbang? Nah, ini nih kalau mau ngeliat nih. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kayak apa ya, kayak lagi setting film gitu teman-teman ya. Kita lihat ada kayak syuting gitu nih, bajunya juga bersih banget ya. Ada 1483 komentarnya. Udah 3 kali nemu yang begini, lagi mau masuk ke warung Madura, ada pohon asem besar, kuntinya lagi terbang ke pohon kecapi, serem ngelihatnya. Oh, dari pohon asem ke pohon kecapi, pindah gitu ya, bermigrasi gitu ya kayak tuh. Pernah lihat waktu di rumah saudara, dia terbang dari pohon rambutan ke pohon sawo sambil ketawa pas waktu maghrib. Kayak kelelawar ya tuh. Ini asli apa borongan sih? Yang aku heran kenapa bajunya Kunti itu putih bersih padahal dipakai setiap hari. Ya mungkin punya serep ganti-ganti gitu ya teman-teman. Ada 182 komentar ini yang sama, pemikiran ini sama nih ya, penasaran ya. Kan di laundry ya, dulu kalau mau tidur besoknya baru dipakai lagi. Oh, kan di laundry dulu kalau mau tidur besoknya dipakai lagi. Tuh. Itu beneran apa borongan sih? Soalnya saya belum pernah lihat kun-kun ataupun sejenisnya, jangan sampai deh. Nah, ini ngeliat di sini aja, Mbak ya. Jalan satu-satunya untuk balik pria ini harus memberanikan diri lah. Hanya ini akses satu-satunya untuk pulang. Pria ini memberanikan diri untuk melewatinya, meskipun sebenarnya ia sangat takut. Guys, gue baru dari Indomaret dan gue abis belanja di Indomaret dan sekarang waktu mau balik ke kos, dan di ujung itu kayak ada orang atau apa gue nggak tahu ya guys, dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke, kita deketin aja ya, oke? Pelan-pelan. Gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. Ada bayangannya sih cuy, kenapa lo mesti takut? Ada bayangannya itu. Orang sih itu, orang ada bayangannya. Ya kan, jump scare kan. Settingan sih ini.
Kita lihat komentarnya, nih, kita lihat. Bilang anjir, kemana tuh orang? Ya hilang kan, lo tadi ngalihin kamera lo kemana bang? Ada 1293 komentarnya ya. Setelin lagu Live in Rio Jaja bang, terus adu joto sama hantu nggak bisa dilihat kamera ya. Kok ada bayangannya? Perasaan kalau hantu nggak ada bayangannya. Itu apa bukan ya, nyentuh tanah. Nah sejak kapan hantu nyentuh tanah? Hehe, real jelas gitu ada bayangannya, masa hantu bang? Nah hantu bilek ya. Ngapain lari? Gue juga diam dari tadi. Nah ini teman-teman, ini nggak ngerti ini serem atau memang bener atau nggak sih, katanya burung perkutut itu bisa berubah menjadi ular. Kita lihat nih, ini editin atau nggak, nanti kita lihat di kolom komentarnya, soalnya yang nonton tuh sampai 1,4 juta nih teman-teman nih. Nah kan tuh. Nah bersisik cuy, lihat, tapi masih tetap ada ininya, apa namanya, mulutnya itu loh, paruh apa sih namanya, tapi matanya memang merah ya. Gila serem banget sih ini, coba. Aduh, gue ulang-ulang masih tetap nyari gimana salah editannya ya teman-teman. Perkutut jadi ular tuh nggak ada kalau tidurnya persis ular itu, emang ada, maksudnya gimana sih? Perkutut jadi ular nggak ada kalau tidurnya persis ular, itu emang ada. Gimana sih maksudnya, langka itu perkutut ular putih itu, perkutut katuranggan kalau di tempatku namanya. Kutut Majapahit itu nih. Belum pernah aku melihat perkutut jadi ular. Aku penggemar perkutut dari dulu. Nah ini mungkin Bapak belum pernah melihara perkutut yang apa sih, Majapahit kali ya. Aku miara perkutut Bangkok sama lokal dari zaman tahun 2002 sampai tahun 2015, nggak berubah jadi apa-apa, malah mati. Nih ya nih, yang kayak gitu biasanya perkutut Majapahit, dan kalau berubah jadi ular tandanya bukan jodohnya. Oke, kita lihat ini ada perkutut Katuranggan. Nih kita lihat perkutut Katuranggan. Mau berubah jadi ular ya? Jangan berubah jadi ular. Udah begitu aja. Berubah nggak sih? Bentuknya udah mulai ngecil. Ini apa nih? Kok beda lagi nih malam Jumat, bentukannya kayak gini nih. Perkutut apaan ini? Aneh kali. Kita lihat komentarnya, penasaran juga ini perkutut apa sih? Kok berubahnya kalau malam Jumat? Asli iku perkutut Katuranggan Sriwiti kobra yang asli tangkapan alam biasa berubah-ubah. Penjelasan ilmiahnya dia kamuflase ketika merasa terancam. Oh, kamuflase. Mungkin menyerupai aja kali ya, nggak berubah gitu. Maksudnya berubah bagaimana? Dulu pernah perkutut hinggap di rumah, pelihara sampai 8 tahun lebih, sekarang mati ninggalin bau bunga sama ibuku, di mimpiin pamitan pakai jubah putih. Oke. Bisa jadi ular mbak, tapi hanya perkutut dengan keturangan tertentu. Ada kepercayaan bahwa perkutut dari alam bisa jadi jalmaan mbak, di luar mitos atau fakta. Jadi bisa jadi itu memang jelmaan ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalnya penjelasan secara ilmiahnya itu dia berkamuflase kayak bunglon, berubah warna gitu ya teman-teman ya. Aduh tapi tetap serem juga kalau kita udah masukin ke rumah tiba-tiba berubah jadi ular gitu kan. Nah agak bahaya juga ya. Mendingan miara burung yang lain deh ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.